Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bareng saya, Ustadz Nuri. Banyak orang salah paham tentang jihad. Kata ini sering dikaitkan dengan kekerasan, bom atau peperangan. Tapi, benarkah jihad hanya berarti perang? Ataukah maknanya jauh lebih dalam dan indah? Dalam sejarah, memang benar Nabi Muhammad SAW beberapa kali memimpin jihad dengan cara berperang. Ada Perang Badar, ketika 313 kaum muslimin menghadapi 1.000 pasukan Quraisy. Ada Perang Uhud, di mana kaum muslim harus menghadapi kekalahan karena tidak disiplin. Ada Perang Khandaq saat Madinah dikepung dari segala arah. Dan ada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ketika Rasulullah masuk tanpa pertumpahan darah besar-besaran, justru memberi ampunan luas kepada musuh-musuhnya. Semua itu di bawah komando langsung Nabi sebagai pemimpin sah. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau jihad zaman Rasul jelas aturan dan komandonya, bagaimana dengan yang terjadi di zaman modern? Peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika, munculnya ISIS di Timur Tengah, tragedi bom Bali, dan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan jihad. Apakah itu sama dengan jihad Rasulullah? Atau sebenarnya itu bentuk penyimpangan dari makna jihad yang asli? Untuk menjawabnya, mari kita kembali dulu ke pengertian dasar jihad dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, jihad berarti bersungguh-sungguh. Artinya luas, tidak hanya perang. Jihad bisa berupa menuntut ilmu, bekerja halal untuk keluarga, menahan hawa nafsu, hingga berjuang di medan dakwah. Semua itu bernilai jihad selama niatnya benar, ikhlas karena Allah. Jihad yang benar tidak boleh didasari oleh dendam pribadi atau emosi sesaat, melainkan murni karena Allah. Ada sebuah kisah pada Perang Khandaq. Saat itu, Amr bin Abdwad, seorang jawara Quraisy, menantang kaum muslimin untuk duel. Para sahabat gentar, kecuali Sayyidina Ali yang maju dengan berani. Pertarungan sengit pun terjadi. Ketika Ali hampir menang, Amr meludahi wajahnya. Ali justru berhenti sejenak, menahan diri untuk tidak membunuhnya saat sedang marah. Baru setelah emosinya reda, ia melanjutkan duel dan mengalahkannya, semata-mata karena Allah, bukan karena harga diri yang dilukai. Kisah ini memberi pelajaran bahwa jihad sejati bukan sekadar menang di medan perang, melainkan menaklukkan hawa nafsu. Inilah etika jihad yang sering dilupakan. Perjuangan bukan karena ego, dendam, atau kebencian, melainkan karena ketaatan. Jadi jika kita kembali membahas aksi-aksi teror yang mengatasnamakan jihad di zaman modern ini, dapat disimpulkan bahwa mereka memang mengatasnamakan Islam. Tapi sejatinya itu bukan jihad, melainkan hirabah, aksi teror, dan perusakan. Al-Quran jelas melarang, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi yang hidup damai di negeri Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Jihad tidak pernah boleh dilakukan tanpa komando pemimpin yang sah, apalagi dengan membunuh orang tak bersalah. Apa yang mereka lakukan hanyalah pelampiasan amarah dan nafsu, jauh dari spirit jihad yang diajarkan Nabi. Ingat kisah Ali bin Abi Thalib di Perang Khandaq. Beliau menahan diri agar tidak bertindak karena emosi, tapi semata karena Allah. Maka jelas, terorisme modern bukan jihad, melainkan kesesatan. Kalau begitu, di zaman sekarang, bentuk jihad apa yang paling relevan bagi mayoritas kita? Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Artinya, musuh terdekat kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Melawan rasa malas sholat, menahan diri dari maksiat, menjaga lisan dari ghibah. Semua itu adalah jihad yang terus-menerus kita jalani. Jika diri kita sudah berhasil melawan hawa nafsu sendiri, maka jihad itu bisa dilanjutkan kepada yang lain. Pertama, menggunakan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di era modern, menyebarkan ilmu lewat buku, media sosial, video dakwah, semuanya termasuk jihad yang bisa dilakukan siapapun. Kedua,
menggunakan harta dan kekayaan. Allah menyebut dalam Al-Quran, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Artinya, membantu perjuangan Islam tidak selalu dengan fisik, menyumbang, membantu fakir miskin, membiayai pendidikan anak yatim, atau mendukung dakwah, semuanya termasuk jihad dengan harta. Ketiga, bisa dilakukan dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Semua itu adalah jihad yang justru lebih relevan bagi umat Islam masa kini. Jadi teman-teman, jihad sejati bukanlah tentang bom, teror, atau darah, tapi tentang keteguhan hati, niat ikhlas, dan perjuangan membela kebenaran dengan cara yang benar. Lalu, bagaimana dengan kita? Jihad apa yang sudah kita lakukan hari ini? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share video ini agar makin banyak yang memahami hakikat jihad dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi